Sekarang banyak organisasi ingin didukung sama pemerintah, tapi tidak mau bekerja maksimal. Hei Duasa, buka pintu. Kembali lagi. Pak Ketua, ini kita harus buka masker, Pak Ketua. Memang Siap. saya tahu Pak Ketua mengkampanyekan pakai masker. Ya, kita buka masker dulu biar enak ngopinya, biar enak ngopinya, biar enak. Biar lebih santai. Ya, lebih santai Siap. kita. Kembali lagi bersama saya Ali Ridha Baba Ali, yang anak muda bangun sore hari, Siap. tapi langsung kritik pemerintah. Siap ya. Jadi hari ini kita ngopi pas di kantor baru ya. Kantor baru. Kantor baru Fokus Gampi. Iya. Dan langsung bersama ketua, Pak Sejen saya ajak nggak mau. Malu-malu depan kamera Pak Sejen. Tapi ini udah bersama saya Denny Fitriadi. Iya. Muhammad Denny Fitriadi. Ya. Ketua Fokus Gampi periode 2019-2021. 2021. Ketua Masyarakat dan Pemuda ya, Generasi Pemuda, PD. Forum Komunikasi Generasi Muda PD. Generasi Muda PD. Berarti ini adalah ketuanya. Orang PD ini anak muda, ini ketuanya nih. Pak Denny. Jadi kita akan berbicara ngobrol santai. Yes. Masyarakat pada umumnya, khususnya PD juga, ingin mengetahui Fokus Gampi itu awal mulanya Fokus Gampi, terbentuknya Fokus Gampi, cerita Fokus Gampi, siapa orang-orang pendahulu Fokus Gampi. Lebih sejarahnya. Ya, sejarah tahun berapa dia berdiri? Fokus Gampi itu lahir di tanggal 5 Oktober 1986. Lama ya. Berarti hampir ini berapa tahun ya? 33 tahun. 33 Oktober tahun. Ini 34. Ya, Oktober. Anniversary ini Oktober ya? 5 Oktober. Ada agenda besar? Atau agenda COVID? Besar ada. Cuma karena COVID ya? COVID, kita juga patuh dengan prokes pemerintah. Iya. Jadi kita juga ya harus ikut di mana anjuran pemerintah. Dari 86 itu langsung diketuai oleh almarhum Andaman Ibrahim. Saya kenal baik beliau. Kenal baik. Saya kenal baik sama almarhum, punya ikatan emosional. Oh iya. Satu rumah, pohon durimat. Memang kalau kita bicara Andaman Ibrahim ini menarik karena banyak kisah, banyak ilmu yang bisa kita cari. Kisah yang harus kami tahu apa itu ya? Nah, salah satunya adalah beliau ini mampu menggagas sebuah organisasi besar yang dulunya ini yang disebut dengan Ikatan Masyarakat PD. Namun pada tahun 86 beliau ini menciptakan satu organisasi yang baru, tapi tidak terlepas dari asas PPD-an yang disebut dengan Forum Komunikasi Generasi Muda PD. Singkatnya adalah Fokus Gampi Banda Aceh. Ini luar biasa. Ya. Nah, sampai hari ini azas kemanfaatan dari tahun 1986 hingga saat ini kita rasakan. Tidak hanya kepada masyarakat PD, tapi masyarakat Kota Banda Aceh juga terasa dengan adanya Fokus Gampi. Kita terus berkontribusi terhadap masyarakat. Fokus Gampi. Jadi yang kita ingin diskusikan adalah sebelum 1986 itu Fokus Gampi terjadi, ternyata ada juga. Ada. IMPI itu. IMPI, namanya Ikatan Masyarakat PD. Ikatan Masyarakat PD. Iya. Belum ada spesifik dia menjurus ke pemudanya, tapi lebih umum. Lebih besar gitu ya. Diketuai oleh? Dulu ketuanya itu kita tidak sebut ketua, tapi dikomandukan. Salah satunya adalah Mahyudin Hashim, ada Tunku Haji Yahya Luhan, ada Pak Diah Ibrahim, ada Pak Bahrudin Yahya, dan lain-lain. Banyak sekali. Barulah hadirlah almarhum Andaman Ibrahim tahun 1986. Baru terbentuklah Fokus Gampi ini sampai hari ini. Terus eksis ya? Iya. Eksis dalam segala bidang pastinya. Pasti. Apa yang tujuan utama dari Fokus Gampi ini? Fokus Gampi ini tentu kita memiliki azas Islam. Asas Islam, oke. Kedua, tugas dari Fokus Gampi Banda Aceh ini merangkul seluruhnya
masyarakat PD, pemuda PD, mahasiswa dan mahasiswi urang PD yang di Banda Aceh itu dikarangkul. Nah, disinilah sebuah rumah katanya urang PD di Banda Aceh, di Provinsi Aceh. Ini semua tidak terlepas dari moralitas kita, intelektual kita, dan silaturahmi. Jadi intinya paguyuban Fokus Gampi ini murni berasas Islam dan kita saling mengikat yang kuat menjaga tali silaturahmi sehingga kita kuat berkontribusi kepada masyarakat luas. Itu peran fungsi dari Fokus Gampi itu. Ya. Kita kembali pada sosok ketua saat ini. Ya. Ya kan? Kita harus tahu Muhammad Denny ini dia sudah jenjang pendidikannya bagaimana. Ya. Orang PD di mana? Ya. Gampang Pak, SMA-nya gimana? Ya kan? Generasi perjalanan hidup dari Pak Ketua ini. Ya. Ya memang sebenarnya sama aja dengan anak-anak muda yang lain, nggak ada yang istimewa. Anak Pak Ketua pertama udah nyampe nih. Siap. Anak Pak Ketua. Segan ini ganggunya. Gabung masuklah. Gabung. Ya. Jadi kita udah berbicara sedikit tentang ini, Fokus Gampi. Udah ngobrol tentang terbentuknya Fokus Gampi. Sekarang kita ingin mengenal lebih jauh Muhammad Denny Fitriadi. Ya kan, ketua baru setahun ya? Mau setahun ya? Udah setahun ini. Tanggal berapa nanti? 25 Oktober ini setahun kita. Setahun pas ya? Berarti pas. Oktober tahun lalu Anda dilantik. Jadi tinggal di PD daerah mana itu? Saya tinggal di Gampung Blok Sawah, Kecamatan Kota Sigli. Jadi memang ya pinggiran-pinggiran pesisir lah. Pinggir, tapi di Kota Sigli ya? Kota Sigli. Riwayat sekolah? Di PD semua atau sudah merantau? Oh enggak, memang kita kenal masyarakat PD itu kencang dengan perantau ya. Tapi kalau pendidikan formal kita di kampung. Di kampung ya? Sekolah dasar saya di SD nomor 3 Sigli, yang di dekat Dinas Pendidikan PD. Saya lanjut ke tingkat SMP di MSen Sigli. Setelah itu saya lanjut di SMA Negeri 1 Sigli. SMA Negeri. Berarti asli PD ya? Asli PD ya? Belum merantau sampai SMA, masih di PD aja? Masih setia di PD ya. Ya, oke. Terus? Setelah itu 2012 saya lanjut ke perguruan tinggi. Universitas Islam Negeri Aranghiri, Banda Aceh. Aranghiri. Waktu itu udah UIN atau Saya masih YIN? Masih YIN ya? Tapi lulus saya UIN. Lulusannya UIN? Lulus saya UIN. Sarjana? Hukum. Sarjana hukum. Sarjana hukum juga nih. Jadi ya kita kembali lagi fokus ke Fokus Gampi ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Fokus Gampi, kita udah tahu tahunnya, kita sudah tahu ini program. Apakah dia punya program mingguan, program bulanan, program tahunan? Pasti ada sebuah komunitas ini pramodel ya, komunitas paguyuban ya. Paguyuban ya daerah ya. Ya tentu semua organisasi itu ada schedule-nya atau schedule program. Fokus Gampi memiliki program mingguan, yaitu pengajian rutin kita. Di kantor baru ini? Di kantor baru ini kita, alhamdulillah. Dan kita terbuka untuk umum dan live streaming di Facebook Fokus Gampi Banda Aceh dan Instagram Fokus Gampi Banda Aceh. Setiap malam Jumat? Setiap malam Jumat. Berarti semua bisa mengakses itu? Boleh, siapapun. Yang di luar daerah, yang pingin nonton, pingin kita kaji ilmu, silakan nonton di live streaming. Di Facebook, apa nama Facebooknya? Facebook kita Fokus Gampi Banda Aceh. Fokus Gampi. Kalau Instagramnya? Fokus Gampi Banda Aceh. Fokus Gampi Banda Aceh. Oke. Dapat kalau ada yang mau ikut pengajian online ya? Pengajian online bersama Fokus Gampi bisa langsung ikut streaming live streamingnya di Instagram atau Facebook yang tadi. Kita juga nggak hanya pengajian. Di balik kita pengajian, kita juga ada kegiatan seperti yang kemarin, seminar kepidian. Temanya ini kita angkat PD yang harus kalian tahu. Betul, karena memang pada anak muda zaman sekarang ya, termasuk saya mungkin,
Itu kita nggak tahu sejarah PD. Iya. Kenapa PD? Ini jujur, PD itu kan jadi jiwa pedagang dan itu luar biasa. Kuat sekali. Luar biasa. Di Jakarta aja, saya itu bertemu dengan pasar Minggu, rata-rata orang PD yang jualan. Urung PD. Sampai Nanit, wah fokus Gampi Jakarta. Cabang Jakarta ya. Cabang Jakarta. Kita menarik, menasionalkan fokus Gampi ini. Ya. Tapi karena saya udah balik ke Aceh, kita akan berbuat banyak terhadap Aceh. Termasuk dari channel ini kan kita bisa ketahui fokus Gampi. Terus selanjutnya kita ada agenda yang tiap tahun itu yang disebut dengan latihan dasar kepemimpinan atau disingkat dengan Lasarpim ya. Lasarpim. Jadi Lasarpim ini kita membuka daftar kepada mahasiswa baru itu dari semester 1 hingga 6 maksimalnya. Kita belajar leadership di situ. Kita belajar bagaimana untuk menjadi pemimpin masa depan. Selama 3 hari 3 malam kita digodok di situ bersama dengan ya pastinya mentor-mentornya yang sudah teruji ya. Sudah teruji. Karena kalau kita nggak ada mempersiapkan generasi muda PD ke depan, siapa yang akan menggantikan pemimpin saat ini? Benar. Pemimpin saat ini adalah dia generasi muda sebelumnya. Dan ya, depan adalah milik kita. Ya, untuk generasi kedepannya kita. Iya. Ya kan? Ya. Benar. Terus itu tahunan ya? Bulanan atau tahunan? Itu tahunan. Untuk mengurus ya? Minimal 1 kali. Cuma kita berdoa selalu kepada Allah semoga Covid ini dapat hilang. Ya. Cepat selesai ya. Malam ini cepat selesai sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan Lasarpim ini. Nah, di balik Lasarpim ini dulu di tahun 2016 ke bawah, 15, 14, 13 ke bawah, itu ada program namanya Sawu Sikula. Jadi fokus Gampi pulang ke daerah, datang ke sekolah-sekolah ya tingkat SMA, kita menjadi pembina upacara, kita mensosialisasikan pentingnya melanjutkan perguruan tinggi. Oke. Nah, di tahun 2016 kita mencoba merangkai kembali, mencoba mengkreasikan kembali, muncul ide yang disebut dengan acara PD Education Festival. Oke. Jadi kalau dulu Sawu Sekolah itu datang ke sekolah-sekolah, tapi dengan program PD Education Festival ini, mereka datang ke arena kita. Ya, itu bisa lebih simpel ya. Lebih simpel, benar. Karena kalau Sawu Sekolah ini menarik sekali, tapi tidak mempertemukan sekolah A dengan sekolah B. Tapi benar. Kalau di acara PD Education Festival ini, dari sekolah A hingga Z kita berkumpul semua. Jadi silaturahmi lebih erat. Lebih erat, benar. Dan di PD Education ini juga lebih kurang sekitar ada 28 kegiatan lagi. Ada pidato bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, lomba. Itu semua berbentuk lomba ya? Berbentuk lomba. Juga ada diskusi pendidikan, kita ngundang Forkopimda yang ada di PD. Ya. Terus kita undang stakeholder pendidikan. Di balik itu kita ada acara yang namanya Inspiring People. Kita hadirkan pemateri yang di luar negeri, nasional, di daerah. Kita memberikan inspirasi kepada anak muda PD. Bagaimana anak muda PD ini harus terbuka pikirannya, ya. Kemajuan PD dan Aceh ini ada di tangan kita anak muda. Benar. Setuju. Kita memberi inspirasi, kita memberi semangat baru kepada mereka, ya. Benar. Buat ayo kita jaga moralitas kita jaga silaturahmi kita untuk PD lebih baik, untuk Aceh lebih baik, untuk Indonesia lebih baik. Benar. Ini yang kita targetkan. Kalau kita sudah tahu agenda, kalau bicara agenda yang festival ini, semuanya butuh cuan. Oh iya pasti. Untuk berjalannya itu butuh duit. Butuh anggaran. Ya kan? Butuh anggaran, ya. Fokus Gampi itu anggarannya dari mana? Untuk Fokus Gampi hari ini kita tidak ada anggaran. Tidak ada anggaran, tapi kita membuktikan kepada siapapun bahwasanya Fokus Gampi tetap harus eksis, tetap harus berkontribusi. Kita setiap kegiatan kita tidak berpikir uang, tapi kita berpikir bagaimana kegiatan ini jalan sehingga pertolongan ini pasti datang. Di tahun 2016, ini menarik. Di tahun 2016 kita tidak ada anggaran sumber dana dari pemerintah. Tapi bagaimana kita hari itu menyelesaikan acara ini? Ya kita
mengajak kerjasama dengan pihak swasta, dengan perusahaan-perusahaan kita kerjasama, dan kita presentasikan sama mereka bahwasanya program ini adalah program unggulan kita. Ternyata di tahun 2016 ini berhasil 3 hari 3 malam kita laksanakan, dan alhamdulillah pada saat itu Dinas Pendidikan PD, kepala dinasnya Bapak Mutalamuddin, Ya. bupatinya itu Sarjani Abdullah, mereka menyetujui untuk menganggarkan di tahun 2017 sehingga di tahun 2017 sudah ada anggaran. Ya. Jadi nggak berat lagi seperti tahun 2016 Benar. dan berlanjut sampai dengan tahun 2019 yang lalu. Itu pas 25 Oktober saya dilantik di Anjung Mumata Komplek Gubernur, Pendopo Gubernur maksud saya. Sebulan kemudian saya ditelepon sama orang pemerintah daerah, ayo kita laksanakan kegiatan festival ini. Wah, saya ini agak bingung karena kita kan setiap namanya pelantikan kita ada buat program kerja dan upgrading. Tapi saya bilang sama teman-teman, udah ayo bismillah kita siap. Jalan dulu. Sukses. Sukses ya? Sukses, alhamdulillah ada 568 siswa. Peserta itu? Iya, peserta. Itu berbagai dari seluruh Kabupaten PD. Mulai tingkat SD, SMP, dan SMA. Dan itu sukses ya. Dan supporting dari Pemkapnya pemerintah setempat juga mendukung. Mendukung. Kalau udah didukung oleh pemerintah sebenarnya paguyuban ini dan paguyuban lainnya kalau ada dapat dukungan dari pemerintah, insya Allah dia akan berjalan dengan baik. Jalan. Yang penting pemerintah dukung. Pemerintah dukung dan kita membuktikan. Kita sekarang banyak organisasi ingin didukung sama pemerintah, tapi tidak mau bekerja maksimal. Ini salah kita. Tapi itu cari duit namanya, cari duit. Tidak membangun ya. Iya, tapi sekarang kita balik logikanya, yaitu kita tawarkan program, konsep yang bagus. Kalau ini diterima, ya mereka akan membantu kita. Hari ini jangan lagi-lagi kita selalu menyalahkan pemerintah, tapi kita buktikan Fokus Gampi mampu menjadi mitra pemerintah daerah, mitra pemerintah Aceh dan kota Banda Aceh. Dan menurutku itu wajib didukung. Karena apa? Potensi anak muda. Karena kita masih muda. Masih muda. Muda. Masih jiwa muda. Jiwa muda itu kurang cuan untuk bangkit. Ya. Cuannya itu ada di orang tua. Jadi orang tua itu harus bantu anak muda. Harus bantu kan? Ya. Jadi saya teringat ada salah satu senior yang ada di Fokus Gampi. Jadi setiap beliau ini berpidato, beliau selalu sampaikan tugasnya senior ini memberi pendapat dan memberi pendapatan. Iya, itu setuju dalam hal itu. Jadi apa yang ingin dilakukan jadi gini. Bagaimana Fokus Gampi sekarang menghadapi situasi COVID ini? Ya. Pasti banyak kendala. Mahasiswa juga nggak ada di Banda Aceh, pada di kampung semua. Apa kendala? Ada keluhan-keluhan dari anggota kah? Atau ada dari masyarakat atau dari generasi-generasi muda yang komplain atau yang curhat ke Pak Ketua? Pasti ada. Pada saat di bulan Desember 2019 itu kan awal munculnya virus ini di salah satu negara. Ya. Tepatnya di Wuhan kalau saya tidak salah. Dan setelah itu kita dari Fokus Gampi banyak sekali aduan-aduan dari masyarakat PD untuk menampung aspirasi mereka. Salah satunya adalah pemerintah PD kalau bisa menyediakan tempat karantina. Oke. Ini sekarang belum ada? Ini belum ada. Dan kita sudah mensuarakan soal karantina ini, baik di media cetak maupun di media online. Juga kita terus meminta kepada pemerintah daerah, khususnya PD, memberi transparansi anggaran COVID-19. Kita juga sudah melaksanakan, yaitu di media cetak juga, kita memberitakan itu, bahwasanya hari ini daerah lagi tidak baik-baik saja dengan COVID ini. Sehingga Fokus Gampi di sini harus mampu memberi fasilitas kepada seluruh masyarakat agar aspirasi mereka sampai kepada mereka. Transparansi hari ini belum didapatkan? Transparansi hari ini sudah, tapi tidak maksimal. Tidak maksimal. Apa cirinya itu tidak akan pernah maksimal. Susah tuh maksimal. Sulit sekali. Sulit. Kalau itu saya nggak berani komentar. Sulit sekali. Karena kita itu sulit tuh. Hari itu masalah anggaran, Fokus Gampi juga
kita memberikan statement, Fokus Gampi mendesak Bupati Pidi untuk transparan soal anggaran ini. Karena kalau tidak transparan soal anggaran, yang menjadi khawatirnya adalah ketika mereka anak muda, orang tua, ibu-ibu yang duduk di satu meja, ya kan? Si A bilang 30 miliar, saya bilang 74,9 miliar, si B yang itu. Jadi tidak ada satu data yang valid. Nah, ketika pemerintah memberikan informasi anggaran yang transparan, maka kita tahu, oh ini loh anggarannya. Iya, dan tahu bisa dimanfaatkan ke apa aja, bisa disalurkan kemana aja. Jadi untuk pemerintah, menurut Pak Ketua ini tolong fasilitasi. Dan transparansi itu jauh lebih terbuka lah. Lebih terbuka. Kepercayaan masyarakat ini penting sekali. Penting, ya. Pemerintah harus bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan cara transparansi dan terbukaan itu. Dan tentunya tidak hanya harus transparan. Sudah transparan, ada program-program yang memang menyentuh terhadap masyarakat. Apalagi di balik pandemi ini, banyak sekali mereka yang di PHK. Banyak sekali ekonomi kita saat ini jatuh. Ya, tapi kita itu secara menyeluruh. Itu secara menyeluruh. Itu gimana? Fokus Gampi apa tanggapan itu? Kita berharap kepada pemerintah pusat, pemerintah Aceh, pemerintah daerah, ayo sama-sama kita serius dalam penanganan mendongkrak kembali ekonomi rakyat. Salah satunya adalah mendukung UMKM. Itu paling penting. Itu paling penting. Karena hari ini banyak anak muda yang ingin menjadi pengusaha, tapi tidak ada modal. Benar. Ya, usahanya nggak mesti harus urang Aceh ada puronyo mesekan hana warung upi hampa. Jadi nggak harus itu. Kita jualan seperti kecil-kecilan aja bisa juga dengan modal 5 juta, 6 juta. Yang penting kita kreatif. Tapi bagi mereka yang ekonominya menurun, jangan 5 juta, 1 juta pun ini berat. Sehingga peran pemerintah di sini adalah bagaimana memfasilitasi mereka yang memiliki keinginan untuk usaha. Kalau kita itu kan problem dalam pandemi. Ini problem COVID. Ya. Kita pernah dengar berita paling hangat sekarang. Wakil Bupati ya, kena COVID tuh. Kena COVID. Apa kabar tuh? Habis ini kita bahas ya. Kita rehat istirahat sejenak. Kita akan bahas tentang Pak Wakil Bupati ini dengan fokus kayak Pak Ketum. Siap.